Para malaikat bersukacita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah orang tua yang bijak, baik, cerdas, dan benar di dalam hidup ini, agar nyatalah jiwa kita semua. Jiwamu diangkat diperlakukan sama seperti Bunda Maria diangkat ke dalam kerajaan surga. Sebab saudara-saudari, orang tua yang bingung, maka anak-anak akan jadi linglung. Jika seorang pria
bingung bagaimana menjadi seorang bapak atau suami yang baik, maka anak-anak akan menjadi linglung dan keluarganya penuh dengan tangisan. Dan juga apabila seorang perempuan bingung menjadi seorang ibu atau suami, atau seorang istri, maksud saya, maka sang anak akan menjadi linglung kuadrat dan keluarga akan penuh dengan kesedihan. Semua orang tentu mengetahui bahwa seorang anak mewarisi orang tuanya. Model dari apa yang dilakukan oleh anak mirip dengan orang tuanya. Cara makannya kok mirip kamu ya, Pak? Cara minumnya mirip kamu, Ma. Cara nyisirnya mirip kamu juga, Mama. Atau kita bisa melihat di dalam membatin kita, cara jalannya, cara ngomongnya. Disinilah kita bisa melihat yang lain-lain, bahwa ternyata anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Nah, saudara-saudari, dalam perkembangan hidupnya, seorang anak merekam apa yang dia terima, dari kedua orang tuanya, perlakuan yang dia terima dari orang tuanya. Jika seorang anak menerima begitu banyak kasih, rasa sayang dan kepedulian dari orang tuanya, maka sang anak pun kelak ketika dewasa dia merekam rasa kasih itu, dan dia akan memberikan rasa kasih sayang itu pula kembali kepada sang orang tua yang baik hati itu. Namun sebaliknya, jika sang anak menerima terus-menerus rasa kebencian dan ketidakpedulian dari orang tuanya, maka sang anak pun akan merekam itu semuanya. Dan kelak di dalam pertumbuhannya, dia di dalam bawah sadarnya yang penuh dengan luka batin itu, sangat mungkin dia akan hidup dalam kebencian, membenci dan tidak peduli dengan kedua orang tuanya. Sehingga mungkin kita pernah melihat di dalam video media sosial yang ada, di mana seorang anak yang sudah dewasa, ketika dia memandikan orang tuanya, bapaknya yang sudah tua renta di sebuah kursi, anaknya itu mengguyur begitu saja dan mengetok kepala bapaknya dengan gayung berkali-kali. Bapaknya itu sudah tua. Lalu kemudian sesudah mandi dibiarkan begitu saja, tidak dihanduki sampai kering sendiri dan mungkin masuk angin dibiarkan. Bagi kita semua, anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang mungkin akan menilai si anak pengetok kepala itu sebagai anak yang durhaka. Tetapi bagi si anak pengetok kepala bapaknya itu adalah hal yang biasa. Dia menilai bahwa bapaknya dulu sering tidak peduli pada dia, selalu memukulinya, tidak sayang kepada dia, tidak ada rasa tanggung jawab sedikit pun sebagai seorang bapak. Suka keluyuran dan pergi, membiarkan mamanya kecapean. Dan nyatalah sang anak merekam semuanya itu dalam rasa sakit hati dan luka batin. Bagi dia, mengetok kepalanya saat dia tua renta itu adalah hal yang biasa. Apalagi sering dimarahi dan dibentak-bentak. Sang anak merekam, saya tidak menerima kasih sayang dari sang bapa. Nah, demikianlah saudara-saudari, semuanya belum terlambat. Maka jadilah orang tua yang baik, bijaksana, cerdas, benar, dan kudus adanya. Dengan demikian, sang anak akan mengimitasi perilaku kita, merekam semuanya itu dalam hatinya, dan akan senantiasa ketika dia mengalami rasa cinta,
tentunya akan berbeda sikapnya, bahwa dia akan terus-menerus memikirkan kebahagiaan kedua orang tuanya yang menyayangi dia, yang peduli kepadanya, yang bertanggung jawab kepadanya, yang memenuhinya dengan rasa sayang. Sehingga dengan demikian, ketika dia ditinggalkan oleh orang tuanya yang disayanginya itu, rumahnya banjir akan air mata kesedihan. Tetapi apabila orang tua itu sungguh tidak menanamkan rasa sayang kepada sang anak, kemudian sang anak justru mungkin akan gembira ketika ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa korelasinya dengan Bunda Maria yang diangkat ke surga? Bunda Maria sebagai seorang ibu, dia mengabdikan penuh dirinya kepada Allah, yakni putranya. Dia menyadari sebagai seorang ibu, seorang ibunda, seorang perempuan, bahwa dia dititipi anak Allah. Dia dititipi oleh Allah, yakni anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya dia sebagai seorang ibu mengabdikan secara penuh bagaimana saya bisa mendidik dan membesarkan anak titipan Allah ini secara sempurna dalam sebuah taraf keilahian. Bunda Maria pun akhirnya mengabdikan dirinya secara penuh bagaimana anak yang dititipkan oleh Allah Bapa ini sungguh-sungguh memiliki sifat keilahian, bahwa dia sungguh adalah anak Tuhan, anak Allah. Maka Bunda Maria berusaha sangat keras mendidik dan membesarkannya supaya Yesus memiliki taraf keilahian, begitu hidup di dalam rasa ketuhanan. Dan Bunda Maria mengasihi tentunya bukan dengan kasih yang biasa, melainkan dengan kasih yang penuh akan kesempurnaan, yakni kasih ilahi. Bunda Maria terus berpikir, bagaimana saya membesarkan Yesus ini, sungguh-sungguh dia kelak akan memiliki sifat keilahian, sifat ketuhanan seperti Bapanya yang di surga. Dan Tuhan Yesus menangkap upaya keras dari bundanya. Yesus menyayangi ibunya. Dan dalam rasa sayang yang sedemikian besar, maka Yesus menghargai secara penuh Bunda Maria. Dan dalam penghargaannya kepada Bunda Maria yang berselubungkan matahari itu, maka Yesus mengangkatnya ke surga. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Anak mengerti betul bagaimana kerasnya, susahnya dan beratnya menjadi seorang ibu yang bekerja 24 jam tanpa digaji. Dan nyatalah di dalam karyanya yang semacam itu, di dalam karya keselamatan, Allah Bapa menganugerahkan secara istimewa kepada ibundanya, yakni pengangkatannya ke surga. Oleh karena berkat Bunda Maria, ibu dari segala ibu itulah, maka Tuhan senantiasa mencurahkan dan mengangkat derajat seorang ibu. Sehebat apapun orang itu berprestasi di dunia ini, maka senantiasa ibulah yang menjadi pahlawan di mata Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa menjadi orang tua yang bercermin kepada keluarga kudus dari Nazaret. Dengan demikian, keluarga kudus dari Nazaret akan senantiasa menjadi teladan kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai seorang keluarga. Dengan demikian kita pun akan mencecap kekudusan dan senantiasa kita boleh menerima pewarisan dari Allah, kita pun diangkat ke dalam surga.